Ya. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah masih semangat kan Bu? Masih dong Bu. Gimana nih Ibu hari ini? Ada rencana mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, rencana hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Nurul terkait masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Nurul. Baik Ibu, selanjutnya apa nih persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk coaching nanti? Yang jelas persiapan pertama yaitu waktu. Saya sudah membuat kesepakatan dengan Bu Nurul untuk melakukan coaching hari ini, dan saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Oke baik, dari persiapan tadi kira-kira potensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif, kehadiran mengetahui apa yang dirasakan oleh coaching, serta membuat pertanyaan berbobot. Baik, selanjutnya bagaimana nih Ibu yang ingin amati? Yang jelas semuanya Bu, jadi saya bisa tahu kemampuan coaching saya seperti apa. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana nih penilaian Ibu sendiri mengenai apa yang kita kembangkan hari ini? Menurut penilaian saya, ya saya harus lebih banyak berlatih coaching agar saya menguasai kompetensi coaching. Baik Ibu, selanjutnya apa harapan Ibu mengenai observasi yang kita lakukan bersama ini? Saya berharap saya bisa menerapkan praktek coaching dengan lebih baik, dengan menjadi pembina yang baik, menjadi penuh, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa menggali potensi coaching. Baik Ibu, semoga kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar ya. Amin, terima kasih Bu. Baik. Ika. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Bu Ismi. Bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Ya Bu, saya sebenarnya lagi sedih karena ada masalah yang rasanya sulit saya pecahkan sendiri Bu. Makanya saya ingin meminta bantuan dari Ibu. Tapi Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Bu? Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, saya sudah mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas Ibu. Oh iya, kira-kira masalah apa ya Bu kalau boleh tahu? Jadi saya merasa gagal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu, karena ada beberapa anak yang kurang aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Gitu ya Bu. Jadi Ibu merasa gagal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap setelah saya bicara dengan dirinya nih, saya punya solusi untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Saya berharap anak-anak saya bisa menjadi lebih aktif lagi ketika belajar di kelas. Jadi ingin ada solusi begitu ya Bu ya setelah percakapan kita nanti. Betul sekali. Nah tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang pada saat pembelajaran tadi, ini menurut Ibu kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu yang seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya anak yang aktif dalam pembelajaran itu ya yang aktif diskusi, tanya jawab, mau jawab ketika dikasih pertanyaan, kemudian ketika dikasih LKPD, anak-anak itu mau lah menyelesaikan, memberikan refleksi seperti itu. Iya, saya sepakat dengan Ibu. Kalau dalam proses pembelajaran, anaknya maunya aktif semua ya Bu ya? Iya Pak. Biar kelas tidak sepi atau garing gitu ya Bu Iya ya? betul sekali. Kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira keaktifan murid-murid Ibu di posisi mana? Jika levelnya antara 1 sampai 10? Kalau menurut saya sih beda-beda ya Bu. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 8 gitu. Jadi mereka memiliki level angka yang bervariasi ya Bu ya? Iya benar Bu. Nah, kenapa saya memilih angka yang bervariasi ya? Karena memang mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda Bu. Ada yang aktif, ada yang enggak, ada yang mau mengerjakan, ada yang tidak begitu. Baik. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu menurut Ibu? Mungkin ya Bu, dari pengalaman saya mereka kurang aktif itu karena mereka tidak memahami materi yang saya berikan, kemudian termasuk anak yang suka bicara sendiri Bu. Padahal mereka ini
tidak memiliki buku paket yang akan dibaca-baca di rumah maupun di kelas. Oh, Di sekolah. Jadi penyebabnya itu ya. Jadi karena kurangnya fasilitas buku paket, anak menjadi kurang aktif. Betul begitu? Iya, betul gitu. Jadi melihat seperti apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, mereka itu tidak aktif dalam belajar karena kurangnya fasilitas buku sehingga tidak dapat membaca buku secara mandiri ya Bu ya. Iya betul Bu, harusnya kan mereka memiliki buku sendiri sebagai buku pegangan yang bisa dibaca di rumah, di kelas, kapan saja gitu Bu. Iya sih ya, sebenarnya memang harus begitu Bu. Nah ini Bu, pernah tidak ada upaya dari Ibu misalnya ya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini, pernah nggak ada upaya yang dilakukan Ibu? Ada sih Bu, saya membuat materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk setiap pembelajaran dan biasanya saya kirim lewat grup WA sebelum besoknya akan kita bahas. Tapi sepertinya mereka kayaknya nggak berubah Bu, cuma dilihat-lihat aja. Alasannya ya itu tadi, ada yang ada paketnya, HP-nya dibawa orang tua. Bahkan saya sudah mengirimkan soft copy buku pada WA grup, tetap sepertinya mereka tidak tertarik. Ya, itu juga merupakan upaya juga ya Bu. Bagus itu Bu supaya berupaya. Cuma tadi kata Ibu sudah mengirimkan soft copy bukunya dengan materi-materi di WA group, tapi tidak semua membaca ya. Iya. Itu juga sudah upaya yang benar sih Bu. Tetapi apa Ibu pernah berpikir untuk mencoba penggunaan buku lain? Ya sih Bu, saya sudah coba cari buku lain sesuai material di perpus ya Bu. Tapi dia tidak lengkap Bu, ya bisa dibilang kurang update lah, kurang layak menurut saya. Oh iya, jadi Ibu sudah berupaya mencari buku yang sesuai topik di perpustakaan, tapi tidak dapat digunakan, begitu Pak Bu? Iya begitu Bu, tadinya kami cari buku sesuai topik nih di perpustakaan, tapi kok kayaknya susah. Kemudian bukunya juga di perpustakaan itu nggak rapi, berantakan, ya seperti kapal pecah gitu loh. Apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa Ibu lakukan agar terpenuhi permintaan buku? Saya sih sempat berpikir gini ya Bu, saya memang ingin meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membeli buku baru sesuai kurikulum Merdeka gitu. Tapi saya sedikit sungkan untuk memintanya. Kelihatannya itu juga ide bagus Bu. Jadi Ibu akan berbicara terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk dibelikan buku baru seperti itu Pak Bu? Iya Bu. Mudah-mudahan bisa selesai ya Bu. Nah setelah melakukan upaya tersebut nih, menurut Ibu kira-kira ukuran keberhasilan setelah melakukan upaya itu seperti apa Bu? Ya seperti yang saya harapkan, anak-anak jadi aktif saat praktek, bisa menyelesaikan LKPD, kemudian bisa belajar sesuai gaya belajar mereka masing-masing, bisa menggunakan bukunya di rumah tanpa ada alasan gangguan sinyal lah, pakai habis, pakai di bawah orang tua. Jadi saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Oke Bu, semua anak dapat belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing ya Bu ya? Iya itu Bu, maksud saya itu kayak gitu. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan ya. Iya. Anak-anak menjadi lebih aktif dan fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku. Yo, mulai. Tadi udah coaching ya dengan guru ya Bu ya. Nah ini ada pas supervisinya bagaimana dan menurut Ibu bagaimana sih Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi? Saya merasa ada peningkatan mengenai kompetensi coaching Bu. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Awalnya saya tidak memahami apa itu coaching, bagaimana alur atau tahapannya, dan sekarang saya tahu bahwa untuk melakukan coaching ada 2 tahapan atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Saya mengamati pada saat coaching Ibu itu melakukan kompetensi coaching seperti menjadi pendengar yang baik, hadir penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai dari apa atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, lalu bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Kemudian tadi yang Ibu katakan sudah bagus, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat coach sedang menceritakan
saya mengamati Ibu melakukan tidak fokus yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya. Kemudian tetap fokus, bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya harusnya saya mengajak pembicaraan atau rencana tindakan untuk selanjutnya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Bisa dilanjutkan dengan gimana, atau siapa yang bisa dibantu? Dari kegiatan ini saya mendapatkan banyak pencerahan mengenai coaching, bagaimana agar bisa hadir penuh, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, agar coaching bisa menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi.